membatalkan rencana sedekah. Kita seringkali merasa iba, yakni merasa terharu dan belas kasihan ketika kita melihat seseorang sedang mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Kesulitan itu dikarenakan kekurangan harta untuk mengatasi kebutuhan, misalnya kebutuhan konsumsi keluarganya, atau untuk biaya pengobatan atas penyakitnya yang parah, atau untuk pembiayaan pendidikan anaknya. Jadi kita iba. Iba itu ada yang menyebutkan lebih dari hanya simpati. Karena kalau iba itu lebih dalam dan bahkan kita ingin meringankan beban orang itu. Nah, terdorong oleh rasa iba itu, kita ingin dan bahkan merencanakan akan membantu meringankan beban hidup orang itu dengan misalnya memberinya sedekah jika kita suatu saat mempunyai sejumlah uang yang melebihi kebutuhan kita. Nah, ini kan biasa dalam omongan sehari-hari. Wah, aku nggak punya duit. Kalau aku punya duit, aku mau kasih dia. Itu kan sehari-hari biasa. Dan suka-suka barang yang kecil-kecil begitu, yang kira-kira kebutuhannya hanya 100.000 atau 500.000 begitu. Jadi kita itu iba karena melihat kesulitan yang dihadapi orang itu. Ada juga di antara kita yang merencanakan menyumbang suatu masjid atau suatu madrasah atau suatu pesantren dengan harapan akan memperoleh pahala yang besar yang mengalir terus sepanjang sumbangan itu bermanfaat untuk pengembangan kehidupan beragama atau kegiatan beragama. Tapi seringkali ternyata ketika Allah menuruti kita sehingga kita memiliki uang cadangan yang melebihi kebutuhan, kita lupa rencana sedekah itu. Atau bahkan kita membatalkan rencana itu dengan pertimbangan bahwa kita mesti perlu menyediakan uang cadangan untuk biaya pendidikan anak kita ketika anak itu masuk suatu perguruan tinggi beberapa tahun yang akan datang. Karena sekarang ini gejalanya kan makin hari biaya sekolah itu makin tinggi, meskipun sekolah negeri, ya, sampai ada protes-protes di kalangan mahasiswa. Nah, kita mesti selalu mengingat bahwa ketika kita menyatakan rencana di dalam hati, Allah itu mengetahui dan malaikat pun mencatat rencana itu. Dan Allah karena sayangnya kepada kita menuruti keinginan kita dan memudahkan kita memperoleh kelapangan rezeki. Jadi misalnya ketika kita, wah kasihan orang itu, kalau aku punya duit aku mau kasih dia, aku mau bantu dia. Karena niat baik seperti ini, Allah sayang pada orang itu, lalu terus rezekinya dimudahkan. Karena apa? Dia punya rencana baik kok. Biarin aja, biar bisa terlaksana. Tapi setelah rezeki itu diberi oleh Allah, pikirannya berubah. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi kikir justru setelah Allah memudahkan kita memperoleh rezeki dalam jumlah yang banyak. Ya, saya ulangi, saya menekankan di sini, jangan sampai kita justru menjadi kikir setelah Allah memudahkan kita memperoleh rezeki dalam jumlah yang banyak. Allah menyebutkan bahwa memang ada orang-orang yang berjanji akan bersedekah jika mereka memperoleh rezeki. Tapi kemudian mereka mengingkari janjinya sendiri setelah Allah memberi rezeki. Seperti firman Allah, wa minhum man ahadallaha alaihi la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lakunanna minas salihin. Di antara mereka ada orang yang berjanji dengan Allah, kalau Allah memberi kita atau memberi saya anugerah, aku akan bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang solih. Kemudian setelah dia mendapatkan rezeki gimana? Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih.
setelah dia mendapatkan karunia dari Allah berupa harta yang dia inginkan, mereka menjadi kikir. Wa tawallaw wa hum mu'ridun. Bahkan mereka berpaling, ditagih pun tidak dilaksanakan. Oleh karena itu kita hati-hati bahwa fenomena ini ada, dan bahkan ya kadang-kadang kita sendiri itu yang mengalami itu, ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari itu kita kadang-kadang anggap sepele. Nah, orang yang sudah merencanakan akan bersedekah, yang tentu disertai dengan keinginan yang kuat, lalu membatalkan keinginan itu tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara keimanan, orang itu sangat berpotensi menjadi orang munafik. Apa itu logikanya? Kok bisa orang yang berjanji mau sedekah kok tidak dilaksanakan, menjadi potensinya menjadi munafik, ya? Sebagaimana kita ketahui bahwa ciri khas utama orang munafik adalah suka berbohong, suka mengingkari janji, dan tidak melaksanakan amanah. Ini ciri khasnya, setidaknya ada 3 ini. Ya, kalau dia berkata bohong, kalau dia berjanji diingkari, kalau dia mendapatkan kepercayaan dia tidak melaksanakan. Nah, pembatalan rencana itu kan artinya membohongi Allah. Padahal Allah sudah menuruti keinginannya untuk memperoleh rezeki yang lebih banyak. Nah, oleh karena itu hati-hati ketika kita mempunyai rencana, orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Dan bahkan tadi yang saya sebutkan, begitu kita mempunyai rencana baik, Allah itu memberi kemudahan kepada kita. Nih, supaya kamu bisa bersedekah. Tapi kemudian mengingkari. Ini kan berarti ingkar janji dengan Allah. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Ini ayat kelanjutan dari tadi. Lalu Allah menimbulkan kemunafikan di hati mereka sampai hari dia dibangkitkan menghadap kepada Allah. Nah, kenapa menjadi munafik? Karena mereka mengingkari apa yang mereka telah janjikan kepada Allah. Dan itu Allah akan membalas karena mereka berbohong. Jadi ada 2 indikasi, 1 berbohong, 1 mengingkari janji. Jelas itu munafik. Padahal kemunafikan itu termasuk dosa besar yang bisa mendatangkan siksaan yang paling pedih di neraka. Bahkan lebih pedih dibanding dengan siksaan untuk orang kafir atau orang ateis. Ya, karena orang kafir, orang ateis itu terang-terangan mereka mengingkari Allah. Kalau orang munafik, dia kafir, tapi pura-pura tidak kafir. Jadi dosanya double. 1 dosa kafir, 2 dosa membohongi Allah. Maka siksaannya lebih berat dibanding dengan orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di level yang paling bawah di neraka. Walan tajid lahum nasira, dan kamu tidak akan melihat atau mendapatkan ada penolong bagi orang itu. Di neraka itu, imajinasi saya ya, itu dataran rendah, yang makin rendah posisinya, di situ makin berat siksaannya. Berbeda dengan surga. Surga itu dataran tinggi, makin tinggi tempatnya, makin nyaman dan makin nikmat ditinggali. Nah, orang munafik itu di neraka di tempat yang paling bawah, berarti yang siksaannya paling berat. Kemudian, dan jika seseorang itu membatalkan rencana bersedekah karena rasa kikir, wah ini lebih parah lagi. Maka rasa kikir itu bisa menggusur keimanannya keluar dari hatinya. Orang kalau kikir, itu berarti imannya hilang. Rasulullah menyebutnya wala yajtami'us syuhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Ini
saya ambil sepotong yang relevan dengan ini, yaitu bahwa di dalam hati seseorang tidak akan berkumpul rasa kikir dan iman. Jadi kalau ada iman yang benar-benar iman, rasa kikir hilang. Pasti dia tidak kikir. Tapi kalau orang itu kikir, imannya kabur, imannya hilang. Karena tidak mungkin bertemu. Kok bisa begitu? Orang kikir itu bisa karena dia rakus. Orang rakus itu kepinginnya menumpuk-numpuk harta, tidak mau dikurangi. Bisa juga karena takut miskin, takut nanti tidak ada yang dimakan di waktu yang akan datang. Hubungannya dengan keimanan apa? Orang yang merasa kikir itu ragu-ragu bahwa Allah akan memenuhi janjinya memberi rizki kepada kita. Karena Allah menjamin, manusia dan juga binatang-binatang itu rizkinya dijamin oleh Allah. Nah, orang yang kikir itu tidak meyakini itu. Padahal kita itu, untuk kita yang umurnya sudah 60, kan kita sudah 60 tahun membuktikan bahwa kita nggak pernah kelaparan. Berarti selama 60 tahun kita sudah membuktikan Allah itu menjamin rezeki kita. Kenapa sudah ada bukti 60 tahun tapi kita masih nggak percaya untuk masa depan? Apalagi yang umurnya 70 tahunan, ya, sudah membuktikan selama itu masih ragu-ragu. Nah, dan ini sedikit teknis tapi berpengaruh. Rasulullah di sini menggunakan kikir itu asyuhu. Kikir itu bisa dinyatakan al-bukhlu atau bakhil, tapi juga bisa dinyatakan dengan asyuhu. Bedanya apa? Kalau asyuhu itu masih di pikiran, masih di perasaan. Kalau bukhlu sudah implementasi, tidak mau ngasih. Nah, itu disimpan, misalnya ditaruh di deposito dan sebagainya, jangan diotak-atik begitu. Nah, itu action, itu bakhil, kikir. Kalau di sini asyuh itu pola pikir. Jadi pola pikir bahwa aku kalau gunakan untuk bersedekah, berarti cadanganku kurang. Kalau cadanganku kurang, nanti siapa yang membiayai aku kalau aku sakit? Siapa yang membiayai aku kalau aku sudah tua, sudah tidak bisa bekerja, dan sebagainya. Nah, itu berarti dia tidak percaya bahwa Allah itu menjamin. Nah, tempatnya itu di pola pikir. Sedangkan iman itu juga di pikiran. Ya kan, beriman itu, rukun iman ada 6, semuanya itu dimulai dengan percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada utusannya dan sebagainya. Percaya itu kan di pikiran. Ya, jadi di sini baru mikir saja itu sudah menggeser iman. Apalagi kalau kita praktekkan. Nah, orang yang kikir pada hakikatnya itu tidak meyakini janji Allah bahwa Allah akan mengganti sedekahnya. Ya, kalau tadi saya bilang tidak percaya bahwa Allah itu menjamin rezekinya. Ini ada lagi, Allah itu janji kalau kamu bersedekah aku ganti. Nah, kalau orang kikir berarti dia nggak percaya bahwa Allah akan mengganti. Nah, penggantian itu bisa diartikan bahwa rezeki orang itu akan menjadi makin banyak. Bisa juga menggantinya dalam bentuk dia menjadi sehat. Ya, karena ini banyak orang yang memperbanyak bersedekah ketika sakit. Nah, terus mungkin dia tidak menerima return, ya, pengembalian dalam bentuk uang, tapi kemudian Allah membuat dia sehat sehingga biaya pengobatannya menjadi berkurang banyak sekali. Ya, seperti sekarang ini kan sakit ini Masya Allah mahal sekali. Nah, dan kalau pakai BPJS itu harus mundur, harus antri, tergantung penyakitnya. Kalau penyakitnya itu kalau ditunda 1 minggu saja, itu bisa makin, misalnya kalau kanker itu 1 minggu kan sudah bisa makin besar. Kalau menunggu BPJS kelamaan. Itu Allah kalau membuat orang sehat, berarti orang itu tidak harus mengeluarkan biaya banyak untuk pengobatan. Jadi kalau kita mendapat informasi bahwa kita dapat rezeki
itu tidak harus dalam bentuk cash, ya. Bisa dalam bentuk lain yang menyebabkan kita tidak harus mengeluarkan biaya. Nah, janji Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu sedekahkan, Allah akan ganti. Allah akan mengganti. Nah, padahal Allah kalau ganti itu tidak 10.000 diganti 10.000. Allah kalau ganti dilebihi. Karena apa? Wa huwa khairur raziqin. Allah itu adalah sebaik-baik yang memberi rezeki. Ya, kalau memberi, kasih lebih. Gitu. Nah, padahal jika Allah itu mengganti sedekah seseorang, penggantian itu akan berlipat-lipat. Asalkan dia itu mengeluarkan sedekah itu dengan betul-betul ikhlas. Ikhlas itu artinya murni niatnya. Ya, asal dia betul-betul ikhlas, betul-betul murni tujuannya hanya dalam rangka mencari ridha Allah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudhaifun. Zakat yang kamu keluarkan apapun bentuknya, yang kamu melakukan itu dengan mengharapkan ridha Allah, maka kamu atau mereka itulah yang menggandakan pahalanya atau menggandakan upahnya. Jadi berapa banyak sih dilipat gandakan sedekah kita? Itu sedekah kita bisa dilipat gandakan 10 kali, bisa 100 kali, bisa beribu-ribu kali. Kuncinya di mana? Ikhlas. Di sini turiduna wajhallah. Kalian hanya mengharapkan keridhaan Allah. Nah, itu yang bisa menjadi berlipat-lipat. Nah, kalau tidak dengan niat yang ikhlas, boro-boro dikasih 10, malah nggak ada artinya, tidak akan ada imbalannya. Ya. Nah, Allah memberikan perumpamaan, gampang bagi Allah melipat gandakan imbalan itu gampang. Dikasih contoh ya, bahwa coba deh kamu tanam 1 biji, 1 butir gandum atau 1 butir padi, tanam. Kamu hanya naruh aja di tanah yang sudah diolah, kemudian di situ dialiri air, terus tumbuh. Nanti beras yang hanya 1, ya, gabah yang hanya 1 itu nanti akan menghasilkan ratusan berapa ratus tergantung, bisa sampai 700 kali. Nah, itu Allah menunjukkan itu loh, semudah itu Allah melipat gandakan pahala. Maka percayalah gitu. Ya. Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan orang yang menanam 1 butir biji-bijian, kemudian ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, itu kemudian tumbuh 7 batang. Setiap batang menghasilkan 100 butir. Jadi berlipat ganda menjadi 700 kali. Tapi menurut Rasulullah bisa lebih dari 700, ya. Bisa lebih dari 700, tergantung kemurnian niatnya tadi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan pahala untuk orang yang dikehendaki. Yang dikehendaki siapa? Itu tadi, yang tulus. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Kemudian perlipatan pergantian atau pahala yang dijanjikan oleh Allah itu bahkan bisa mencapai jumlah yang tidak mungkin bisa dihitung. Ya, jadi saya bilang bisa ratusan kali, bisa ribuan kali, bahkan bisa yang tidak bisa kita hitung, tak terhingga. Kok bisa begitu? Ya karena sedekah yang diberikan itu pahalanya ngalir terus, argometernya jalan terus meskipun orang yang bersedekah itu sudah mati, sudah meninggal. Jadi kalau kita pintar-pintar memilih sektor sedekah yang kemudian pahalanya bisa berlipat-lipat, ambil ini, ya, ambil salah satu dari ini.
Rasulullah, ini hadisnya terkenal sekali dan insya Allah kita sudah hafal maknanya, bahwa idza matal insanu inqata amalhu illa min thalath. Ketika seseorang itu meninggal dunia, maka amal perbuatan dia itu terhenti. Amalnya terhenti. Ya jelas dong, kalau sudah mati nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa sholat lagi, nggak bisa sedekah lagi, nggak bisa pergi haji, tentu tidak bisa beramal. Tapi pahalanya masih bisa berjalan dari 3 sektor, illa min thalath, yaitu shadaqatin jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir. Ini saya kira semua sudah paham, yaitu bahwa kalau kita sedekah, kita salurkan untuk sesuatu atau kepada seseorang yang pemberian kita itu dimanfaatkan oleh banyak orang sampai kita sudah meninggal itu tetap dimanfaatkan, maka pahalanya mengalir. Ya, contoh yang paling gampang itu masjid. Bangun masjid, kemudian orang yang bangun itu sudah meninggal dunia, kalau masjid itu masih dipakai, maka pahalanya mengalir terus kepada orang yang mendirikan tadi. Kalau nggak punya duit untuk bikin masjid gimana? Bisa au ilmin yang yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi kalau kita mempunyai pengetahuan, cepat-cepat kita share. Nggak usah menunggu ilmu kita sampai menumpuk. Nah, kita tahunya 1 ayat, sampaikan 1 ayat. Ya, asal kita tahu batasannya. Kalau saya hanya ngerti sebatas ini, ada 1 ayat ini, udah ngomongnya di situ aja, nggak usah ngomong yang terlalu luas, nanti bisa salah. Ya, jadi ngerti sedikit, sampaikan. Ngerti sedikit, sampaikan. Tapi menyampaikannya ya sebatas yang kita tahu tadi. Awaladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Anak yang soleh ini kan tidak harus anak kandung, anak yang kita lahirkan, tapi bisa juga yang dilahirkan oleh anak-anak, oleh cucu-cucu kita. Jadi kalau kita mendidik anak kita menjadi anak soleh dan kita didik, kita ajari bagaimana mendidik anaknya lagi supaya menjadi soleh, nanti terus diajarkan lagi kepada anaknya lagi, nah itu nanti sampai cucu-cucu pun itu masih bisa mengirim pahala kepada orang tua tadi. Ya. Kemudian di samping penggantian yang berlipat, Allah juga akan membuat kehidupan di dunia ini mudah bagi orang yang mau bersedekah. Ada saja kemudahan yang diterima oleh orang-orang yang rajin bersedekah. Ini firman Allah ini sifatnya umum. Ya. Justru sifat umum itu malah memberikan gambaran bahwa kita akan memperoleh yang jumlahnya banyak kalau itu bisa dihitung. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang yang mau memberi, nah ini sedekah kan memberi, dan dia bertakwa artinya dia itu menjaga perintah-perintah Allah semua dilaksanakan, larangan-larangan Allah ditinggalkan, itu bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan kebaikan, artinya antara lain percaya bahwa pahala di akhirat itu ada, percaya bahwa Allah itu bisa membalas kita dengan surga. Nah, jadi suka memberi, bertakwa, dan percaya bahwa Allah akan membalas. Fasanuyassirhu lil yusra, maka kami mudahkan orang itu kepada kemudahan. Ya. Allah akan memberi kemudahan kepada orang itu untuk mendapatkan kehidupan yang mudah. Ya, atau dengan kata lain, Allah akan memfasilitasi orang itu supaya hidupnya itu gampang. Ini kehidupan yang gampang ini kan tidak hanya di dunia, juga di akhirat. Jadi di akhirat dia gampang, di akhirat juga gampang. Dia tidak mengalami pertanggungjawaban yang rumit. Kalau tidak banyak dosanya kan tidak banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi di akhirat gampang, terus masuk surga. Masuk surga itu ada yang gampang sekali, ada yang ya gampang tetapi masih agak
harus bekerja keras untuk berjalan itu pelan-pelan begitu. Tapi kalau yang mudah itu cepat sekali. Ya, jadi sedekah itu bisa memudahkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Nah, dengan memperhatikan janji Allah akan mengganti sedekah dengan berlipat-lipat dan akan memberi kemudahan dalam hidup di dunia, maka orang yang kikir dan tidak mau bersedekah sebenarnya dia merugikan diri sendiri, karena dia tidak mau memanfaatkan rezeki yang sudah dia peroleh itu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, baik keuntungan di dunia maupun keuntungan di akhirat. Jadi orang yang pelit itu merugikan diri sendiri, karena punya duit kok tidak dimanfaatkan. Ya, seperti misalnya kita ini lagi terlalu capek, atau kita lagi kurang sehat, ya, kurang fit, terus mau pergi ke tempat kerja atau ke tempat kuliah. Wah, aku sayang duitnya, lalu terus naik angkutan umum yang agak berat lah, ganti-ganti angkot, kemudian naik trans, kemudian nanti naik apalagi, atau jalan kaki begitu. Karena apa? Sayang duit. Nah, orang yang tidak sayang duit itu kan lebih sayang pada diri sendiri. Aku punya duit ini kan untuk memudahkan kehidupanku. Ya, orang yang tidak mau menggunakan uangnya untuk memudahkan kehidupannya rugi. Nah, jangan hanya berhenti di situ. Orang yang sudah punya duit tidak memanfaatkan duitnya untuk memperoleh surga, rugi dong, rugi. Mumpung aku punya duit. Gitu. Soal tahun depan atau soal bulan depan, ya tentu kita tidak boleh bersedekah yang berlebihan ya. Kita sudah masih punya cadangan untuk waktu yang wajar ya. Waktu yang wajar. Jadi relatif itu sangat relatif, kita boleh mempunyai cadangan sampai seberapa. Ya ada yang menganggap bahwa ya yang penting ada cadangan untuk hari ini sampai malam. Ada yang penting besok masih ada dimakan. Tapi ada yang memperbolehkan, ini ulama ya, ada yang memperbolehkan punya cadangan sampai 1 bulan. Nah, atau bahkan ada yang sampai 1 tahun. Itu sangat relatif, tergantung apa yang dihadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya orang yang dagang itu kan suatu saat laku, sebentar lagi laku. Mungkin di hari ini dia habis, nggak punya cadangan, tapi kan dia punya barang yang nanti kalau ada orang beli ada uang masuk. Ya, kalau saya dulu waktu masih kuliah, saya tuh ngasih les bahasa Inggris, itu ada yang mulai tanggal 1, ada yang mulai tanggal 5, ada yang mulai tanggal 15, karena itu kan tidak formal. Nah nanti kalau misalnya ada kebutuhan, ya udah pakai aja ini. Lalu terus gimana untuk kamu? Besok kan ada si A itu bayar. Tenang. Terus nanti ada duit, ada keperluan begitu, udah pakai aja. Terus kamu gimana? Tenang, 2 hari lagi ada orang yang bayar gitu. Nah itu jadi sangat relatif ya. Nah oleh karena itu mulai sekarang kita mesti memanfaatkan harta yang kita miliki sebesar mungkin untuk mencari keuntungan di sisi Allah. Mumpung kita masih memiliki harta, mumpung masih banyak pihak yang sangat membutuhkan bantuan ya. Kalau kita mempunyai kekayaan, kita mau bersedekah, nggak ada yang mau nerima gimana? Ya. Jadi mumpung masih ada yang nerima. Jadi kalau ada tetangga-tetangga yang miskin, itu jangan mengeluh. Wah, aku hidup di daerah kumuh ini sebel. Jangan. Kalau kita itu ada kemakmuran, alhamdulillah lebih gampang aku bersedekah. Itu tidak usah nyari kemana-mana. Dan coba deh buktikan
kalau kita itu rajin bersedekah, memberi orang-orang miskin di sekitar kita, rumah kita aman. Kita parkir mobil di luar, nggak ada yang ganggu. Kenapa? Yang jaga tetangga-tetangga itu. Ya. Tapi kita niatnya jangan untuk keamanan. Aku kasih sedekah orang-orang itu biar aku aman. Oh jangan, nanti nggak ada pahalanya. Udah, niatnya aku diperintah oleh Allah untuk menolong orang yang kesulitan dan kebetulan aku punya kelebihan, aku kasih. Nah, terus juga yang lebih umum lagi, mumpung hayat masih dikandung badan. Kalau sudah mati atau sudah hampir mati, kita sudah nggak bisa apa-apa. Ya, kita itu kadang-kadang kalau lagi sehat begini, nanti. Tapi coba sakit. Saya sakit saya boleh dibilang ringan lah tempo hari itu aja udah nggak bisa apa-apa tuh, udah nggak peduli sama yang lain-lain karena kepala pusing begitu. Jadi kita tidak tahu suatu saat kita akan sakit dalam bentuk kayak apa. Mumpung aku belum sakit, mumpung aku masih bisa menyalurkan sedekah ini kepada pihak yang pas, maka kita salurkan. Ya, memang sekarang ini harus hati-hati ya, karena di YouTube, di Facebook itu suka ada orang yang minta sumbangan, tapi belum tentu sumbangan itu betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Nah, karena itu kita itu memang harus hati-hati, tidak sembarangan memberikan kepada pihak yang minta-minta. Kita kalau mau sedekah lihat untuk siapa. Kalau dia memang orang yang tidak punya potensi untuk mendapatkan penghasilan, seperti misalnya orang yang lumpuh, orang yang cacat, orang yang idiot, itu memang tidak punya potensi untuk mendapatkan penghasilan. Ya udah kasih aja. Itu kasih untuk konsumsi. Tapi tentu memberinya itu juga hati-hati ya, karena orang-orang semacam itu kalau duitnya terlalu banyak kadang-kadang menggunakan duitnya itu juga sembarangan. Nah, terus bisa juga misalnya memberi bukan untuk orang-orang yang semacam itu, tapi untuk investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang itu anak-anak yang sedang belajar keimanan, sedang belajar membaca Quran atau menghafal Al-Quran. Kemudian orang-orang semacam ini kalau kita bantu, nanti sepanjang dia itu nanti memanfaatkan ilmunya untuk mengajar, kita juga tetap dapat pahalanya. Jadi kita bisa pilih-pilih kepada siapa yang kira-kira pahalanya lebih banyak. Ya, bandingkan misalnya, aku mau ngasih sedekah, terus kepada siapa? Ada pemulung lewat, kasih pemulung. Oke, bagus. Mana lebih bagus dibanding kita berikan kepada anak yang sekolah, dia tidak bisa membayar uang sekolahnya. Banyak orang yang anak-anak yang ketika selesai SD atau SMP tidak bisa mengambil ijazahnya karena ditahan. Ditahan kenapa? Karena nunggak, belum bayar sekian bulan. Oleh sekolahnya ditoleransi, ya sampai nanti biar selesai dulu. Nah, kalau rapotnya atau ijazahnya tidak bisa diambil, berarti dia tidak bisa melanjutkan sekolah lagi atau tidak bisa memanfaatkan ijazahnya untuk cari pekerjaan. Oleh karena itu, orang-orang anak-anak seperti itu perlu ditolong. Dulu waktu istri saya masih gagah, suka dengan teman-temannya, dia jalan-jalan ke sekolahan-sekolahan di akhir tahun, di akhir masa semester, terutama semester terakhir untuk kelulusan. Datang ke sekolahan, tanya siapa yang nunggak, siapa yang ijazahnya ditahan. Oh, ini kalau memang benar orang itu miskin, ditutup semua, udah ya kita yang bayar supaya ijazahnya bisa diserahkan. Nah, itu kan insya Allah pahalanya lebih besar daripada hanya diberikan kepada pemulung. Mohon maaf ya, bukan berarti saya
menyepelekan pemulungnya. Cuma ini kan kita membanding pahalanya kayak apa. Misalnya lagi, yang kita beri itu belum tentu sholat. Kita banding dengan kita memberikan kepada orang yang dia pasti sholat. Apalagi misalnya merebut masjid. Merebut masjid itu sehari-hari itu kan bersih-bersih masjid supaya orang sholat di situ nyaman. Mana lebih baik kita sedekah kepada merebut yang gajinya umumnya kecil dibanding dengan orang lewat. Ini kasih. Kan lebih bagusan kita kasihkan kepada merebut gitu. Nah, jadi kita manfaatkan sedekah kita untuk memperoleh return atau pengembalian atau pahala yang lebih banyak. Jangan sampai kita menyesal. Kita menyesal ketika malaikat sudah datang ke kita, sudah mau mencabut nyawa, kita wah nanti dulu aku mau bersedekah dulu. Biasanya orang itu kepengen matinya ditunda karena kepengen sedekah. Karena sedekah itu amal yang paling gampang. Jadi misalnya ada ditunda 1 menit aja. Terus dia bikin pernyataan atau mungkin nulis di pesan duitku ada di deposito ada sekian, yang sekian serahkan kepada masjid misalnya begitu. Itu dalam waktu kurang dari 1 menit sudah bisa. Tapi kalau dia mau pergi haji nggak bisa. Ya, dia mau sholat butuh waktu banyak. Tapi kalau sedekah bisa dalam pendek. Oleh karena itu seringkali orang yang menyesal di waktu kehidupannya itu akan berakhir, itu mintanya ditunda untuk sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Bersedekahlah kalian, sedekahkanlah bagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kedatangan kematian. Jadi kematian sudah datang, misalnya sakitnya sudah parah, udah nggak bisa apa-apa, apalagi kalau di ICU begitu, lalu mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuhan, tundalah kematianku sebentar saja, agar aku bisa bersedekah dan aku bisa menjadi orang yang baik. Nah, karena itu mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih punya harta, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan kita sendiri, baik kemanfaatan di dunia maupun kemanfaatan di akhirat. Niatnya jangan keliru, semuanya untuk mencari ridha Allah. Ya, saya kira sementara demikian dulu. Ringkasan dari apa yang kita bahas adalah bahwa orang yang berjanji akan bersedekah jika Allah memberinya rezeki, lalu dia tidak melaksanakannya atau dia membatalkan janji itu, dia akan menjadi munafik. Kalau dia membatalkan janji bersedekah tadi karena kekikiran, imannya justru akan keluar dari hatinya. Allah berjanji akan mengganti ratusan kali lipat jika seseorang itu bersedekah dengan ikhlas. Nah, mumpung masih hidup, kita manfaatkan harta kita untuk bersedekah agar bisa memperoleh imbalan dari Allah sebesar-besarnya. Demikian, semoga Allah memberi kita kesempatan sebesar-besarnya untuk menunaikan zakat dan sedekah kita dengan niat yang ikhlas.